Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama di channel Yaldi Sam Always. Guys, semoga sehat, berkabar Allah untuk kita semuanya. Di belakang adalah penampakan apartemen pemerintah Hong Kong ya guys ya. Tuh kan ada jemuran baju, ada apa. Tapi meskipun kelihatan kumuh ya guys ya, di dalamnya itu bagus loh guys. Bagus lah. By the way, gimana kabar kalian nih guys? Happy holiday nih buat kalian ya guys ya yang lagi liburan. Jangan lupa makan yang enak, tenang kayak Tisam. Saya hari ini mau makan KFC aja. Apapun makanannya yang penting jangan lupa bismillah dulu biar jadi daging dan berkah ya guys ya. Oke. By the way, kita bahas apa hari ini? Kayak Tisam mau cerita ya guys ya tentang pekerja migran nih yang menjaga seorang kakek yang 90 tahun tapi kakeknya itu lucu guys. Hansapnya itu sudah kelewatan batas gitu ya guys ya. Oke, kayak Sam ini cerita ini adalah Mbak Mawar ini asalnya dari Medan. Bah orang Medan itu ngomongnya keras-keras ya guys ya, tapi Mbak Mawar ini tipikal orang yang kemayu guys, hatinya lemah lembut kayak Hello Kitty. Nah jadi Mbak Mawar ini meskipun dari Medan, dia ini ngomongnya nggak bisa keras ya guys ya, terus juga serba nggak enakan orangnya, takut sama majikan guys. Jaga nenek dan kakek, umurnya kakeknya itu 90 tahun. Nah di bulan 12 kemarin itu neneknya itu meninggal dunia, sehingga Mbak Mawar ini sisalah tuh tinggal sama kakek aja 90 tahun. Dan Mbak Mawar pun juga pisah rumah nih sama majikan-majikannya guys. Jadi benar-benar dipercaya cuma gak jaga kakek 90 tahun aja satu ini guys. Dali-dali guys, Mbak Mawar ini mengeluh sama kayak Disam, kenapa orang-orang kalau melihat saya itu semuanya horny. Padahal saya itu kalau pakai baju itu nggak seksi-seksi ya, meskipun diakui Mbak Mawar ini tubuhnya ini montok ya guys ya, montok, buah dadanya itu gede katanya guys. Jadi membuat laki-laki ini yang melihatnya tuh horny gitu guys. Aduh maaf ya guys ya, harusnya disensor ini ngomong ya, tapi kita kan udah pada dewasa ya guys ya. Ya kalian paham lah apa itu yang namanya hor itu. Akhirnya guys, Mbak Mawar ini kalau kerja nih pakaiannya tuh ya normal-normal aja gitu, celana gombrang yang di bawah lutut gitu ya, baju gombrang gitu, nggak menunjukkan kemontokannya gitu ya, karena dia ini walaupun janda ya guys ya, punya anak gitu, tapi dia ini kan merasa berusaha menjaga harga dirinya. Nah kebetulan kakek yang dijaga 90 tahun juga hansap guys. Aduh ini parah banget sih kakek ya guys ya. Semenjak ditinggal neneknya ini berasa jiwa mudanya ini menggelora ya, kakek-kakek udah nggak ada tenaganya, letoy gitu ya guys ya, banyak tingkah. Aduh kakek-kakek ini, tapi Mbak Mawar ini sadar kalau dia ngelawan sedikit aja pasti akan memar-memar tubuh ya guys ya, kakeknya itu pasti akan jatuh kalau didorong sedikit aja. Jadi Mbak Mawar ini dilema, posisi kerjanya ini juga sudah 3 tahunan guys, mau finish juga 1 tahun lagi nih. Nah Mbak Mawar ini dilema, kak saya ini sudah benar-benar dilecehkan kak, saya ini udah benar-benar sakit hati kak, bagaimanapun ya meskipun itu kakek-kakek ya, tapi saya ini sebagai wanita ini kayaknya saya ini sedih, nangis batin gitu. Nah posisinya ceritanya gini guys, kakeknya ini ya benar-benar nih, padahal di rumah itu ada CCTV 2 ya, mungkin majikannya udah percaya sama Mbak Mawar ya guys ya untuk menjaga bapaknya nih. Akhirnya si kakek ini bener-bener 1 tahun nih sekarang ini nih udah bener-bener hansapnya luar biasa. Contoh Mbak Mawar ini masuk ke kamar mandi, mau mandi, tahu nih kalau misalkan Mbak Mawar ini baru gebyuran pertama, otomatis dong Mbak Mawar ini di kamar mandi lagi buka baju dong. Si kakeknya itu guys bukain celananya dia, bukain baju atasnya dia ya guys ya, terus dia ini gedog-gedog itu kamar mandinya Mbak Mawar sampai keras. Lu tenteng tunggu kong, lu cuma ya kata Mbak Mawar dalam kamar mandi kayak gitu guys. Takut ya guys ya, takut kakaknya ini jatuh, takut kenapa-kenapa. Mbak Mawar ini ya sambil kesel gitu ya, baru aja buka sampo terus baru berbusa sedikit. Jadi akhirnya Mbak Mawar ini cepet-cepet pakai baju dong seadanya gitu, terus buka itu pintu kamar mandi, kreot, dilihat kakeknya udah kayak tuyul dan bayi. Mbak Mawar ini ya, aduh, cuma ya kemyongge, kenapa kamu tuh kayak gitu? Saya lagi mau katanya, saya lagi mau. Kan dia sini nih kakek ya. Akhirnya Mbak Mawar ini ya mau nggak mau ya ngalah tuh ya guys ya.
pakein baju kakeknya lagi, terus didudukin lagi tuh kakeknya di situ. Kakeknya itu langsung menuju tuh matanya ke buah dadanya si Mbak Mawar. Kan kurang ajar ya, kakeknya ini mencuri-curi kesempatan, udah tahu Mbak Mawar ini nggak pakai BH katanya guys. Aduh, jadi Mbak Mawar ini ya agak keras sih ngomongnya. Kamu tunggu di sini, jangan kemana-mana. Akhirnya Mbak Mawar ini ya lanjutin mandi dong. Ya kesel ya guys ya, di tengah kita mandi gitu ya, digituin kan kayaknya gimana gitu ya guys ya. Akhirnya guys, yang kedua terjadi lagi seperti ini guys pelecehannya. Jadi Mbak Mawar ini disuruh, kakeknya ini teriak-teriak dari dalam kamar, Mawar katanya. Ya kaget ya guys ya Mbak Mawar ini di tengah malam itu guys, jam 2 malam coba guys. Kan posisinya nggak satu kamar ya sama kakeknya ini. Akhirnya bukalah tuh pintu kamarnya si kakek. Kaget ya Mbak Mawar, kagetnya kenapa guys? Apakah kakek itu jatuh? Enggak. Kakek itu buka celananya lagi guys, cuma pakai pampersnya aja. Terus dia juga buka bajunya aja. Dia lagi tiduran di kasur katanya. Saya lagi mau katanya. Saya lagi mau katanya. Ini kaki ini bener-bener menjengkelkan sekali ya. Akhirnya Mbak Mawar ini kesel. Kamu ini ya lagi apa-apaan? Pakai baju lagi Mbak Mawar. Nah, pengakuannya Mbak Mawar ini kan yang gantiin pampersnya ya guys ya. Tapi otongnya dia itu nggak bisa tegak gitu. Jadi kenapa ya guys ya? Apakah mungkin dikebiri oleh anak-anaknya? Tapi kan ya kan mustahil banget ya guys ya. Laki-laki itu kan pasti masa seperti itu tuh sampai meninggal juga hasratnya itu ya masih ada aja. Beda sama perempuan. Kalau perempuan itu ada yang namanya masa menopause, dimana perempuan ini nih kalau udah semakin tua udah nggak ada gairahnya begituan guys. Kakak kayak Tisam ini salah. Banyak kok tante-tante girang di luar sana yang masih cari gigolo. Apakah saya salah guys? Ya tapi ya setahu saya ya dari segi ilmu kesehatan gitu ya guys ya, kalau perempuan itu ada yang namanya masa menopause gitu ya. Oh guys, balik lagi, apa sih yang harus dilakukan Mbak Mawar menghadapi kakeknya umur 90 tahun yang hansap seperti itu ya guys ya. Gimana caranya dia ini, apakah dia harus notice padahal dia hanya bisa berjuang 1 tahun lagi nih dengan majikan tersebut, hanya karena Mbak Mawar ini merasa ditolong pada waktu pertama dipukul sama majikan yang dulu, ditolong sama majikannya yang sekarang ini. Jadi dia ini serba dilema. Yuk kita bahas. Oh guys, kayak di sini warning kepada kalian, kalau misalkan ada kalian majikannya melakukan pelecehan seksual ya atau hansap seperti ini, kalian jangan diam. Yang harus kalian lakukan adalah mengumpulkan bukti sebanyak-banyaknya ya guys ya. Dengan cara apa? Dengan cara ya kalau misalkan kayak Disam ngomong ya, kalau posisinya kasusnya kayak Mbak Mawar kayak gini ya, ini kan kakeknya ini kan udah letoy gitu ya, udah nggak punya tenaga gitu ya. Jadi yang harus Mbak Mawar lakukan sih hanya mengulur waktu sampai finish aja sih sebenarnya ya guys ya. Soalnya apa? Soalnya kakek 90 tahun ini kan udah kayak anak kecil lagi gitu ya guys ya. Jadi ya kita kayak menghadapi anak kecil aja gitu. Jadi kita bikin shock terapi aja sama kakeknya ini, ngomong baik-baik. Kalau misalkan saya punya loh videonya, nanti kalau misalkan kamu masih hansap seperti ini, saya laporin loh ke anak kamu, atau enggak saya akan hubungi Cayan loh biar kamu itu dipokingkan. Kamu mau nggak seperti itu? Kalau misalkan kamu nggak mau ya kamu jangan melakukan seperti itu lagi ya guys ya. Jadi jangan baper dengan marah-marah gitu. Kakek yang udah 90 tahun tuh nggak akan mudeng gitu dimarahin kalian. Iya guys ya. Jadi ngomong pakai shock terapi dengan bahasa yang baik-baik deh sama kakeknya sebetulnya. Coba kita lihat perkembangannya nih. Kakeknya nih masih ada perubahan nggak kayak gitu. Kalau misalkan tetap aja seperti itu, yang harus Mbak Mawar lakukan adalah ngomong sama majikannya. Langsung ngomong, bos, boleh nggak kamu kasih tahu bapakmu itu udah keterlaluan loh sama saya. Dia itu selalu bugil gitu, cuma pakai pampersnya aja udah kayak tuyul dan bayi. Itu ya guys ya. Jadi harus berani nih. Kalau misalkan itu harus majikannya itu minta dipantau melalui CCTV ya guys ya. Nah itu cara tabayun yang keduanya nih. Nah kalau misalkan tetap aja nih majikannya nggak ada itikat baik untuk ngasih tahu bapaknya itu, ya baru kita siap-siap nih. Kalau tengah malam dipanggil lagi nih Mbak Mawar oleh kakeknya, ya berarti kita harus siap kamera nih, video nih ya guys ya, record, voice record atau video ya guys ya.
bisa nih Mbak Mawar ini lakuin nih, masuk ke kamarnya udah mengantisipasi tuh, kan pasti kakeknya ini akan bertingkah macam-macam. Nah, dari bukti tersebut kita bisa mengajukan ke imigrasi kalaupun Mbak Mawar pengen notis ya guys ya. Tapi ini kan hanya mengulur waktu sampai finish aja gitu ya guys ya. Jadi ya kalau bisa sih Mbak Mawar tetap sabar, tetap bisa mengendalikan emosi dan apa namanya, baik-baik gitu ya sampai finish. Buat kalian kalau misalkan sudah kelewatan dari bukti tersebut, kalian bisa mengajukan ke imigrasi untuk mengajukan visa baru di majikan baru. Oke, biar kalian bisa menunggu visa di Hong Kong. Mungkin itu aja buat kalian, hati-hati ya guys ya. Mungkin itu aja sharing kalian sama hari ini, semoga bermanfaat. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.